Perkenalkan di sini kami dari tim Hajat ingin mempresentasikan sistem irigasi dengan energi hijau untuk pertanian lahan kering ya. Di sini kita akan menjelaskan secara workbench-nya ya atau WBS-nya. Next, Audio nah, motion itu. perkenalkan anggota kelompok kami, saya Oki Muhammad Edik Firjatullah, NIM belakang 32, kemudian Hilarius Bagus Arda Sanjaya yang kameranya di ini ya, kanan atas itu NIM belakang 28, kemudian ada Jason Valerian sebelahnya dengan NIM belakang 14, kemudian ada Andi Ananda Rizky di bawahnya Jason ini dengan NIM belakang 29 dan Dennis Yohanes Aiboy atau yang disebut dengan Pace dengan NIM belakang 038. Nah, oke, next. Konsep dari proyek irigasi energi hijau untuk pertanian lahan kering ini yaitu kita membuat sebuah project yang mana kita memanfaatkan energi baru terbarukan, energi dari alam yaitu matahari yang kita simpan dalam bentuk kimia dalam baterai. Kemudian di baterai itu kita manfaatkan konversi energi listriknya untuk memutar pompa, yang mana pompa itu akan kita pakai untuk memompa air dari sumber air yaitu sumur gali atau sumur bor ke tandon air untuk penampungan guna penyiraman pertanian. Dan di sini kita menggunakan motor BLDC 3 fasa yang memiliki efisiensi sangat tinggi dan juga panel tipe monokristalin. Jadi kita merancang sistem ini sangat efisien daya. Next. Tujuan dari proyek irigasi energi hijau ini yaitu agar petani dapat meningkatkan produktivitasnya, petani bisa menekan biaya operasional sehingga bisa menjual dengan harga yang lebih murah, serta meningkatkan ketahanan pangan. Yang tentunya ini sangat dibutuhkan bagi negara agrikultur seperti Indonesia. Untuk keuntungan dan dampak lingkungan akan dijelaskan oleh Hilarius Bagus Arda Sanjaya. Untuk keuntungan dan dampak lingkungan, tentu saja dari keuntungan adalah efisiensi penggunaan air karena ini menggunakan energi terbarukan yang tentu tidak bisa langsung banyak ya airnya. Tidak seperti irigasi yang musiman ataupun yang konvensional. Dan ketersediaan air yang konsisten ini ketersediaan air yang konsisten itu karena teknologi itu tadi. Lalu peningkatan produktivitas itu jelas dan juga keberlanjutan lingkungan. Lalu dampak lingkungan adalah mengurangi emisi karbon. Itu karena kita pakai pompanya bukan pompa bahan bakar yang biasa dipakai itu dan juga meningkatkan efisiensi penggunaan air secara dramatis. Itu dampak lain. Baik, kemudian kita masuk ke praktek nih. Jadi praktek kebaikan masyarakat yaitu adalah pertama dari pemerintah dan regulasi berperan untuk menyediakan kebijakan dan insentif penggunaan energi hijau dan mendukung penelitian dan pengembangan sistem irigasi yang berkelanjutan. Kemudian peran dari petani dan pengguna akhir yang berperan untuk mengoperasikan dan merawat sistem irigasi dan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, peran dari teknisi dan pengembang teknologi, yaitu berperan untuk merancang dan mengembangkan sistem irigasi berbasis yang terakhir, peran dari lembaga pendidikan dan penelitian, yaitu untuk mengembangkan inovasi dalam efisiensi energi dan distribusi air dan juga melakukan edukasi dan pelatihan pendidikan. Lalu selanjutnya pada slide WBS atau Work Breakdown Struktur ya, itu kita awali dengan yang pertama tahapnya itu persiapan, lalu ada perancangan anggaran, tenaga ahli, dan jadwal proyek, lalu proses instalasi tangki irigasi, mesin pompa, baterai, dan jalur kelistrikan, kemudian evaluasi pengambilan hasil data proyek, serta pengujian pada sistem irigasi ini. Lalu yang kelima itu pelatihan pengguna dan pemeliharaan peralatan agar peralatan itu dapat bekerja dengan optimal. Ya, dan di sini ada plan scope manajemennya. Yang pertama, identifikasi kebutuhannya adalah
menganalisis kebutuhan air untuk pertanian. Yang kedua, menentukan kapasitas sistem irigasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber energi hijau yang sesuai, seperti panel surya, seperti energi surya, angin, dan lain-lain. Dan yang kedua, definisi ruang lingkup. Yang pertama itu menentukan area cakupan proyek irigasi. Yang kedua, menetapkan spesifikasi teknologi yang digunakan. Yang ketiga, menyusun batas proyek, waktu, biaya, dan sumber daya. Yang ketiga atau yang terakhir ini, pembuatan WBS. Yang pertama, menyusun struktur kerja proyek berdasarkan tahap utama. Yang kedua, mengalokasikan tugas ke setiap tim yang terlibat. Oke, jadi sekian penjabaran proyek sistem irigasi secara breakdown-nya ya, work breakdown struktur dari kelompok hajat. Sekian, terima kasih.